Janoko AutoZone, percayakan mobilmu pada ahlinya. Oke juragan, jadi ini adalah mobil-mobil yang terkena dampak dari overheat. Dan ini mobil, wah luar biasa. Yang satu Jazz RS, yang satu Evalia. Ini ada Nissan dan juga ada Honda. Dimana dua mobil ini saya kenal banget, sangat-sangat ampuh banget. Dalam artian gini, mesinnya ini luar biasa kuat. Jadi ketika dia mengalami overheat, itu beda sama Toyota. Kalau Toyota itu membeli, sekali dia overheat, maka otomatis dia akan mogok dan nggak bisa dipakai lagi, harus di-overhaul. Tapi kalau Honda dan Nissan itu beda juragan. Dari sekian banyak mobil Honda Jazz khususnya, ketika dia mengalami overheat, itu overheatnya bisa sampai berkali-kali baru seperti ini, baru parah gitu. Nah, untuk yang Nissan juga sama, berkali-kali baru parah. Nah, jadi ketika terjadi overheat, saran kami segera lakukan perbaikan atau segera hubungi bengkel langganan jenengan. Jadi biar nggak parah. Kalau sudah parah seperti apa? Yuk simak videonya sini. Oke, sini. Oke, juragan, ini juga ada salah satu gambaran ketika juragan nggak melakukan penggantian oli secara rutin. Nah, di sini nanti bakalan timbul kerak-kerak nih, timbul kerak-kerak banyak. Ini kebetulan udah dicuci. Nah, yang sudah dicuci seperti ini yang baru nih. Kelihatan banget kan? Bedanya seperti apa? Nih, bedanya seperti apa? Kelihatan banget. Nah, untuk Honda sih nggak begitu banyak ya unit-unit yang kita temui yang olinya itu berkerak atau nge-sludge. Yang paling banyak malah Toyota, Daihatsu, dan juga Nissan keluarga ini. Nah, beberapa kita alami untuk Honda seperti ini. Ketika dia terjadi overheat, maka terkadang piston itu jadi ukurannya jadi tidak sesuai dengan standar lagi. Dan dia ringnya itu bisa seperti ini juragan. Jadi ini, ringnya ini harusnya ngembang. Nah, ini ring oli. Ring olinya ini harusnya ngembang seperti ini. Harusnya berkembang seperti ini, tapi enggak. Kita lihat berapa unit. Nah, ini udah mulai nih. Hampir semua. Efek selain itu, ini itu bisa kita lihat bareng-bareng. Ini itu gentong. Nah, gentong itu apa? Nah, ini juragan. Nah, jadi silinder dan juga bagian atas ini mengalami keausan untuk yang linernya ini. Jika dibiarkan, yang pertama hal seperti jika dibiarkan efeknya apa? Yang pertama, loss kompresi. Yang kedua, tenaganya loyo. Yang ketiga, ngebul putih, asap putih. Nah, maka dari itu ketika jenengan sudah mengalami overheat dan ditemukan seperti ini, sarannya turun mesin total biar mesin itu diremajakan kembali gitu. Dan perlu diketahui, seampuh-ampuhnya mesin Honda itu berbeda dengan yang lain. Kalau Toyota, blok mesinnya itu jarang sampai ngolet. Tapi kalau Honda, rata-rata blok mesinnya ikut ngolet atau melengkung. Jadi yang diseleb itu nggak cuma headnya, tapi blok mesinnya juga. Nah, di sini ada batasan-batasan untuk tingkat selebnya. Nah, ini. Nih. Nah, titik ini menunjukkan batasan tingkat seberapa harus diseleb maksimalnya. Jika nanti dilanggar atau dilewati, maka yang terjadi apa? Seker dan juga klep itu akan bertumbukan juragan. Artinya mesin ini udah nggak bisa dipakai jika ini dilewati. Jika ini sudah terlewat. Jadi diratakan sampai ini udah kelewat, kepapas, udah game over. Nah, permasalahannya apa? Ketika blok mesin ini harus diganti atau penggantian blok mesin, di sini tuh ada nomor mesin. Nah, kalau udah kayak gini itu berhubungan sama STNK juragan, administrasi lah. Di sini ada nomor mesin. Tuh, L15. Tuh ya, di situ tuh permasalahan keruwetan mulai terjadi. Ketika ini sudah nggak bisa dipakai, maka luar biasa permasalahannya. Oke, yang kedua, jika oli tidak rutin diganti dan efeknya terkena di bagian head, terus noken AC ini baret dan rumahnya juga baret parah, maka tidak bisa diganti terpisah, dan ini juga nggak ada metalnya.
Jadi harus diganti apa? Head AC satu set. Nah, cuman bagusnya apa? Ini nggak ada nomornya, jadi nggak berhubungan sama administrasi nanti kalau misal penggantian ini. Ini adalah cylinder head, gitu. Rata-rata yang ngolet, yang menyebabkan overhead itu ngolet di area sini. Nah, di area sini. Di area sini. Nah, ini di sini tugas dari packing itu memisahkan antara kompresi, oli, dan juga air. Ini campuran. Ini air nih, ini air, terus ini oli, terus ini kompresi. Nah, kalau sudah ngolet, biasanya ketika dicek di radiator dia nyembur. Tutupnya dibuka, di starter itu nyembur. Lah, semburan itu dari mana? Dari lapisan ini. Kompresi yang bocor ke air. Biasanya bocornya ke air terlebih dahulu. Tapi jika udah parah, itu nggak bocor cuman ke air, tapi air campur oli. Jadi olinya nanti jadi ikut cappuccino, atau radiatornya jadi cappuccino, atau coklat, kecoklat-coklatan gitu. Nah, untuk shakernya nih lah, ini bisa dilihat ya. Ini insya Allah masih ori, belum pernah diganti, belum pernah dilakukan proses, karena nggak ada. Nah, ini nggak ada tanda nih overses berapa. Itu. Ini untuk yang jazz. Penasaran sama EV Alia? Tunggu video selanjutnya. Tetap di channel Jano Kao atau Zone Solo. Oke, juragan, pastikan perbaikan mobilmu hanya di Jano Auto Zone. Karena apa? Jano Auto Zone pasti beres dan bergaransi.